Universitas Islam Riau. Dari kakaknya? Perkenalkan, saya Sefni Anissa Sari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau. Baik, saya panggil dengan Kak Nisa, boleh? Boleh Kak. Oke, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada kakak yang telah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Di sini saya memiliki judul pratikum, yaitu motivasi berprestasi mahasiswa Universitas Islam Riau yang terinspirasi oleh idol K-pop, yang dimana memiliki beberapa aspek. Yang pertama yaitu adalah aspek orientasi tujuan, lalu kebutuhan prestasi, lalu locus kontrol, dan yang keempat adalah ketakutan dan kegagalan. Baik, dari 4 aspek ini saya ingin bertanya nih kepada kakak yang menjabarkan dari aspek-aspek ini. Oke, kita masuk pertanyaannya ya. Apa yang biasanya kakak lakukan untuk mencapai tujuan belajar? Saya pribadi sih biasanya untuk mencapai tujuan belajar lebih banyak bertanya juga sih Kak sama teman-teman, gimana bagusnya. Kayak kadang orang ini motivasinya juga dari dunia K-pop. Nah, saya juga salah satunya dari situ juga sih Kak. Motivasi saya untuk belajar lebih giat, segimana orang itu giat juga sama usaha dia untuk terjun ke dunia K-pop gitu Kak. Apakah kakak punya cara khusus yang kakak tiru dari idol untuk mencapai tujuan belajar? Kayak cara khususnya gitu. Untuk mencapai tujuan belajar ya Kak? Iya. Mungkin dari orang ini masuk ke dunia K-pop mungkin ya Kak. Idol maksudnya ya? Oh iya, idol. Kayak sebelum orang ini jadi idol, pasti orang ini ikut trainer dulu gitu kan Kak, dari berbagai negara gitu. Pasti diuji, walaupun orang ini dari orang kaya-kaya semua gitu, nggak yang susah-susah banget, tapi mereka nih selalu pengen mewujudkan cita-cita mereka, bersaing beberapa tahun untuk trainer gitu, yang alhamdulillah semuanya pada jadi gitu. Jadi dari orang nih yang berjuang banget untuk cita-citanya, saya termotivasi juga. Saya juga pasti bisa kalau saya tuh mau gitu. Oke. Lalu yang ketiga, bagaimana kakak mengatur waktu antara tugas dan waktu untuk idol kakak? Kalau untuk waktu, sebenarnya saya nggak yang terlalu K-popers yang akut banget gitu sih Kak. Enggak, ini ya kayak apa sih namanya ya? Yang narsis gitu banget, yeah. Enggak. Lebih selalu kayak di waktu senggang-senggangnya aja gitu loh, kayak bisa lah dibilang hobi aja ya. Yang di waktu senggang saya bakal nge-K-pop gitu. Di waktu kayak saya lagi sibuk nih, banyak tugas segala macem, nggak yang terlalu aku belum lihat idol aku nih hari ini, aku harus lihat dulu baru tugas. Nggak kayak gitu sih Kak. Waktu-waktu aku luang aja baru nge-K-pop banget gitu. Bagaimana cara kakak supaya tetap semangat belajar setiap hari? Mungkin didorong sama teman-teman juga sih Kak. Ayo kita belajar ini yuk, ada tugas ini, nanti bakal belajar bareng-bareng gitu. Setiap ada jam kosong lah, nanti kita belajar bareng, ngulas bareng. Nah, biasanya kayak gitu sih Kak. Apa yang membuat kakak tetap berusaha walaupun pelajaran sangat terasa sulit bagi kakak? Yang membuat apa yang membuat kakak tetap berusaha walaupun pelajaran sangat sulit bagi kakak? Yang saya usaha karena pelajaran sangat sulit. Ya usaha lah gitu, usaha kakak tetap walaupun sulit pelajarannya, tapi saya harus tetap gini sih Kak. Biasanya
kan saya jurusan akuntansi nih, tugas-tugasnya juga saya lintas jurusan juga kan, dari komputer tiba-tiba kuliahnya akuntansi gitu. Mungkin ya rezekinya ya kak. Jadi itu menurut saya tantangan banget sih kak, belajar akuntansi ini. Teman-teman juga alhamdulillahnya merangkul semua. Setiap tugas-tugas yang ada tuh kami selalu ngulas bareng gitu. Nanti misalnya saya lagi nggak paham nih materi yang disampaikan tadi waktu kuliah, pulang tuh aku selalu nanya kayak, teman-teman ini gimana ya ngerjainnya, aku nggak bisa, nanti bakal dibantu gitu loh kak sama orang-orang ini. Berarti itu ya kayak tetap berusaha gitu. Iya. Karena teman-teman membantu juga saling merangkul. Bener kak. Lalu apakah idol K-pop membuat kakak menjadi lebih rajin belajar? Iya sih kak. Bisa nggak jelasin kayak contohnya gitu? Buat semangat gitu ya kak. Iya. Lebih rajin. Lebih rajin. Kayak gimana ya? Kan orang nih idol K-pop nih juga yang latihan untuk satu MV video tuh pasti berbulan-bulan gitu kan kak. Yang satu tag aja berapa kali gitu ngulang-ngulang, apalagi belum lagi dancer tambahannya yang ada salah apa gimana, itu kan selalu ngulang gitu. Biar saya tuh lebih rajin lagi ya kak, saya bakal liatin orang itu gitu loh, kayak orang ini udah berusaha ini loh, dia langsung bisa capai cita-cita dia. Aku tuh juga pengen kak, kayak kan karena K-pop nih saya jadi tertarik gitu kan kak sama Korea gitu. Jadi saya pengen banget kayak mereka yang bisa kayak giat belajar agar dapat nanti bisa kerja yang di tempat yang lebih bagus, yang gajinya lumayan. Jadi nanti saya bisa mencapai cita-cita saya untuk ke Korea juga, ke negara mereka, cobain kuliner mereka, gitu sih kak. Oke, berarti ini ya kayak pengen punya kerjaan yang bagus, terus bisa kesana kemari dengan usaha sendiri. Iya kak. Lalu apakah ada tujuan atau prestasi yang Anda capai? Apakah ada tujuan atau prestasi yang kakak capai karena sangat terinspirasi oleh idol K-pop? Ada sih kak, kayak nilai IPK saya mungkin nilainya lumayan karena saya termotivasi dari mereka gitu. Lalu kenapa idol membuat kakak ingin mencapai tujuan tersebut? Karena mungkin mereka aja tuh bisa capai cita-cita mereka yang lumayan sulit ya kak, satu dunia gitu yang ikut idol, tapi mereka bisa lolos gitu. Dari situ saya merasa mereka aja yang saingannya satu dunia gitu bisa capai cita-citanya, sedangkan saya yang masih ibaratnya satu provinsi gitu, kenapa nggak bisa capai cita-cita yang saya mau juga gitu. Lalu kakak pernah mencapai sesuatu karena termotivasi oleh idol kak? Pernah sih kak. Bisa nggak diceritain sedikit aja? Kayak apa ya? Ya mungkin ya kayak tadi juga kak, nilai IPK saya yang dimana kita belajar pasti pusing banget gitu kan kak, setiap hari besok ujian ini, besoknya lagi ujian ini gitu. Pasti kayak aduh harus dapat nilai bagus, tapi kita udah capek banget nih, dari pagi tadi udah ujian, besoknya ujian, jadi malamnya pasti kita belajar lagi dong gitu. Nah di situ saya merasa agar bisa dapat hasil yang memuaskan, saya diselingin lah dengan belajar, sesekali istirahat, nanti ditargetin gitu, istirahatnya 15 menit, nanti belajar lagi gitu sih kak. Berarti pernah mencapai sesuatu gitu ya kak? Itu karena idol dan yang dicapai adalah IPK gitu ya? Iya benar. Sikap atau kebiasaan apa dari idol K-pop yang paling sering kakak tiru? Mungkin karena idol
saya penyanyi ya kak, lagunya sih kak, lagunya enak-enak banget sih, itu mereka nyiptain banyak banget lagu, jadi saya menikmati banget lagu-lagu dari mereka gitu. Lalu bagaimana kakak menggunakan sikap atau kebiasaan itu dalam belajar? Mungkin karena lagunya tuh asik gitu kan kak, bukan yang lagu mellow-mellow gitu kayak yang di Indo, bukan, lebih ke happy banget, bikin semangat juga buat belajar. Jadi saya biasanya setiap belajar atau mau ringkas materi yang dipelajari pas kuliah itu malamnya saya selalu dengerin musik-musik mereka sambil nyatet kan, dengerin musik, biasanya kayak gitu sih kak. Musik. Lalu apakah menurut sikap idol membantu kakak berkembang? Membantu banget malah kak. Dalam hal apa tuh? Kayak yang tadinya hari Minggu lah ya kak, biasanya hari Minggu tuh males-malesan aja nih, istirahat aja lah mumpung libur. Padahal kita bisa banget memanfaatkan waktu itu kan kak, dari yang males-males jadi kayak lebih produktif gitu loh kak. Misalnya pagi cuman lihat HP, lihat sosmed, sekarang lebih ke beresin inilah sambil dengerin musik mereka gitu. Yang dari yang pengen ngerjain tugas pas mepet deadline aja, kenapa nggak ngerjain sekarang gitu, mumpung libur nih gitu, ngapain harus deadline gitu. Biasanya seperti itu kak. Apa yang membuat kakak ingin berprestasi dalam kuliah? Pasti orang tua sih kak, kayak sekarang nih UKT ya kak, itu harganya lumayan banget gitu. Masa udah segininya nih orang tua ngebiayain kuliah, kita cuman iya gini aja, datang kupu-kupu gitu ya kak, kuliah pulang gitu. Masa kita nggak manfaatin materi-materi tadi diterapin banget gitu. Kayak ini ya, kayak ikut organisasi atau apa gitu. Sebenarnya iya kak, cuman saya lagi bukan nggak minat sih, takut aja nanti kuliah keteteran. Sekarang aja tugas udah lumayan ya kak, semester 3 gitu, jadi kayak nanti dulu deh gitu. Oke, berarti lebih ke ini ya, ke arah kuliah aja, nggak yang hal-hal lain gitu. Iya, pembelajaran gitu diulas lagi gitu. Apakah idol K-pop yang kakak suka bisa membuat kakak lebih semangat untuk berprestasi? Bisa banget kak. Gimana tuh caranya? Bisa semangat kayak gini kak. Kan yang ada saya bilang tadi, saya tertarik gitu kan, pengen ke Korea karena idol saya ada di sana gitu. Jadi yang kita awalnya tuh males banget belajar, ya udah aja gitu, sekarang lebih ke ayo belajar lagi. Nanti katanya mau kesini pasti biayanya nggak murah dong, harus ngumpulin duit. Itu pasti kan banyak influencer yang bilang kalau modal ke Korea tuh segini. Nah apalagi sekarang masih ditanggung orang tua juga kan kak, biaya hidup gitu. Susah banget kalau ibaratnya ditanggung buat ke luar negeri gitu. Jadi saya pengen belajar keras dengan baik gitu, nanti nilainya bagus, bisa lulus cepet, pengen kerja di tempat yang gajinya lumayan gitu. Jadi waktu nanti saya udah punya gaji sendiri, saya bisa sisihin yang mana untuk saya pergi, mana untuk orang tua, mana untuk diri sendiri, kehidupan sehari-hari gitu. Jadi saya pengen banget ke berbagai negara sama datang ke konser mereka langsung gitu kak. Ya konsernya juga ini nggak sih, kayak terlalu mahal? Iya, kalau untuk orang Indonesia ini lumayan gitu ya kak, UMR-nya beda banget gitu. Jadi kayak harus punya penghasilan yang tinggi ya. Iya, biar puasin dulu lah masa muda ya kak. Sampai mana tadi? Apa tadi pertanyaannya tadi kak? Target ya. Ya, yang ini nggak sih, apakah idol kita membuat anda lebih semangat berprestasi sih? Oh iya Ya itu kan? tadi. Lalu
Maaf kak, maaf. Iya nggak apa-apa. Hal apa yang biasanya membuat kakak lebih semangat untuk hasil yang lebih bagus? Apakah juga karena idol K-pop atau ada yang lain gitu? Yang hasil yang memuaskan ya Kak? Iya. Idol K-pop pasti. Hmm. Sama pengaruh teman-teman juga sih Kak, karena saya kan juga bilang tadi jurusan akuntansi ini buat saya susah banget gitu. Hasil yang dikasih sama teman-teman saya untuk membantu saya kuliah di jurusan akuntansi itu pengaruh banget sih Kak di saya gitu. Menurut saya pertemanan di dunia perkuliahan pertemanan di perkuliahan tuh ngaruh banget. Lalu apakah kakak memiliki target belajar yang lebih baik setelah menjadi penggemar idol K-pop? Target yang baik pastinya sih Kak. Maksudnya tuh beda nggak sebelum? Beda banget Kak. Kayak gini, dulunya saya tuh belajar ya udah gitu aja gitu loh Kak, kayak flat aja, jalanin lurus aja gitu. Dapat ya dapat, enggak ya enggak gitu. Sekarang semenjak udah kenal dunia K-pop, saya merasa lumayan tertantang gitu loh Kak. Kenapa saya cuman nganggap saya mampunya segitu doang, padahal saya bisa loh dapetin hasil yang sempurna kalau saya mau berusaha gitu. Kayak K-pop idol saya kan Kak, kayak walaupun kita tuh kaya banyak duit gitu, belum tentu kita tuh bisa mencapai cita-cita kita gitu. Itu semua tergantung usaha masing-masing. Nah dari situ saya mikir, mereka aja bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Jadi semenjak kenal mereka tuh saya lebih berusaha gitu loh Kak dari biasanya gitu. Oh berarti beda ya, kayak motivasinya aja udah beda nih. Berarti Iya. target belajarnya juga beda gitu ya. Bener Kak. Lalu bagaimana cara kakak mengefektifkan target belajar itu dalam perkuliahan ini? Biar efektif, mungkin efektifnya ngaruh sama keseharian mungkin ya Kak. Kayak rata-rata nih teman-teman saya juga semuanya pada K-popers gitu. Ya. Jadi setiap cerita sama mereka juga nyambung, apa dikit pembahasannya ada nyinggung K-pop nyambung gitu. Jadi tambah efektif aja gitu Kak, untuk belajar gitu sama untuk keseharian sehari-harinya gitu. Jadi lebih efektif karena temennya juga ada gitu, belajarnya juga ada gitu. Karena teman ini sesama segitu ya, suka K-pop juga. Jadi satu arah, bisa kapan fokusnya, kapan ceritanya jadi nyambung gitu loh Kak. Jadi menurut kakak itu cara biar efektif gitu ya? Iya. Ketika target belajar itu kakak lakukan di perkuliahan, apa yang kakak rasakan? Kayak apakah lebih efektif dari target belajar yang kakak buat sebelum mengenal idol atau setelah itu? Rasanya gimana sih? Menurut saya tuh lebih efektif karena sebelum kenal tuh kayak kita lagi belajar nih, belajar aja, kadang kita juga capek kan Kak. Waktu saya pribadi kalau saya lagi capek tuh nggak bisa banget mikir gitu, kayak lagi capek nih dipaksa mikir pasti bakal nggak masuk gitu loh apa yang diucapin gitu. Biar ulang Kak pertanyaannya boleh? Oke. Ketika target belajar itu kakak lakukan di perkuliahan, apa yang kakak rasakan? Puasnya karena Rasanya tuh puas gitu ya? Gitu, iya gimana? puas, karena apa yang saya susun strategi belajar saya tuh sesuai sama yang saya harapkan. Dari yang dulunya rada malas sekarang udah lumayan gitu. Dari yang dulu nilainya segini jadi naik, walaupun nggak banyak banget gitu, tapi setidaknya saya udah berusaha gitu loh Kak. Berarti yang kakak rasakan tuh kayak nggak ini ya, kayak nggak tertekan dalam hal belajar, malahan lebih senang, lebih luas gitu, lebih Iya Kak, bener. Kayak itu saya ke distract Kak tadi. Kayak lagi belajar kan tiba-tiba lagi capek pasti butuh break bentar kan. Nah
nanti break bentar lihat keseharian idol kita aja tuh langsung happy kayak orang ini lagi gini-gini ya, kita juga bakal bisa gini loh kalau kita menyelesaikan target kita juga gitu. Biasanya kayak gitu sih kak. Apakah kakak merasa lebih rajin karena ada dorongan motivasi karena terinspirasi dari idol K-pop? Menurut saya iya sih kak. Kayak gimana tuh, kayak rajinnya lebih rajin, kayaknya tuh kayak lebih rajin dari dulu atau tambah rajin lagi? Tambah rajin lagi sih kak. Kayak yang tadi misalnya hari Minggu saya biasanya cuman rebahan gitu, ini hari Minggu hari malas-malasan nih gitu. Semenjak kenal K-pop nih merasa lebih produktif gitu loh kak, yang iya kayak ngerjain tugas lah, kadang ngulas-ngulas pelajaran lah gitu sih kak biasanya. Bagaimana cara kakak tetap berusaha mengerjakan tugas walaupun menurut kakak tugas itu sangat sulit? Mungkin iya sih kak, saya termotivasi banget nih sama idol. Soalnya sesulit apapun perjuangannya, selagi kita mau, insya Allah itu bakal selesai gitu loh kak. Ya kayak orang nih yang dulunya cuman orang biasa gitu, selagi mereka tuh mau ngejar cita-cita, selagi nggak ada kata nyerah, mereka tuh bisa. Terus asal lah ya. Iya, jadi selagi kita tuh bisa gitu, kenapa nggak kita coba selagi masih muda nih gitu. Apakah dari idol K-pop aja tuh kak atau dari yang lain? Idol K-pop juga ya kak, tadi juga dari teman-teman saya sih yang kadang cerita juga dulu nggak nyangka juga bakal bisa sampai di titik ini, kayak dulu kita masih segini ya, tiba-tiba sekarang udah sebesar ini, udah angsur-angsur cita-cita yang kita impikan dari kecil tuh udah mulai-mulai tercapai gitu loh kak. Kayak gitu sih kak. Berarti dari idol K-pop sama Teman-teman, pengaruh juga lingkungan kak. Oke. Bagaimana kakak menjaga konsistensi belajar setiap hari? Konsisten nih. Konsisten atau Sebenarnya enggak gitu? saya juga nggak yang konsisten banget sih kak, apalagi kan kuliah kan kita juga sih yang nentuin jadwalnya gitu. Iya. Cuman kadang ada yang full seharian kan kak, dari pagi sampai sore gitu. Nanti malamnya tuh nggak bakal, saya jujur aja saya nggak bakal ada yang ngulas lagi pelajaran gitu. Ini udah capek banget nih gitu. Itu sih bakal break dulu, malam itu bakal istirahat dulu gitu loh badannya. Nanti waktu lagi libur, lagi emang nggak ada kerjaan banget, nanti saya ulas lagi pelajarannya. Biasanya kayak gitu sih kak. Kalau misalnya saat ujian itu kan kita ujian ini enggak sih? Nggak bisa break ya kak. Iya. Biasanya tuh kalau ujian saya selingin tuh kak, apalagi ujian kan besok kita ujian lagi, malamnya kita belajar, besoknya masuk lagi gitu. Itu biasanya saya selingin dengan nonton idol saya gitu, kayak belajar nih, kadang lagi mumet kan kak, apalagi hafalan gitu, itu hafalan aduh panjang-panjang gitu. Nanti saya buka dulu tuh sosmed, tapi saya langsung batasin gitu loh kak diri saya, kayak ini buka sosmednya cuman boleh 15 menit atau 20 menit, nanti udah 20 menitan ngulang lagi belajarnya. Nanti kalau misalnya udah lumayan mumet lagi, buka lagi. Biasanya saya seperti itu sih kak, pokoknya saya batasin diri saya, kalau enggak nanti bablas, nggak jadi belajar. Berarti bedanya ini ya, konsisten pas saat ujian aja, dan kalau pas hari-hari biasa itu kadang konsisten kadang enggak. Iya gitu. kak, bener banget. Apa yang membuat kakak tetap berusaha walaupun hasilnya belum sesuai dengan harapan kakak? Mungkin kayak idol saya juga sih, walaupun saya nggak tahu kehidupan pribadinya gitu, tapi orang ini juga pasti pernah gagal dong gitu. Mungkin saya pernah lihat konsernya, kayak dia kan suaranya udah pasti bagus gitu kan kak, namanya idol gitu. Tiba-tiba suara dia di salah satu konser tuh false. Nah waktu besoknya lagi dia konser di negara lain, suaranya balik lagi kan. Jadi saya mikir ini pasti dia
eh, kayak mungkin ngasih jeda, makan mungkin makanan yang ngaruh mungkin sama biar suaranya nggak rusak lagi gitu. Jadi saya mikir kan, boleh nggak diulangin pertanyaannya? Oke. Apa yang membuat kakak tetap berusaha walaupun hasilnya belum sesuai dengan harapan? Nah, ya itu. Jadi orang ini aja mau berusaha, saya juga gitu. Misalnya saya ngafalin pelajaran cuman 5 gitu, besoknya coba deh nambah lagi 1, walaupun cuman 1 jadi 6, tapi setidaknya tuh mau lagi usahain yang terbaik untuk kedepannya gitu kan. Berarti nggak ini kayak nggak putus asa, tapi lebih ini lagi, lebih rajin lagi untuk belajar. Iya kak, biar paling enggaknya walaupun cuma 1 kita hafalin lagi, setidaknya kita nambah dikit dong nilai gitu. Oke, bagus ya Mas. Oke, apakah idol K-pop membantu kakak tetap disiplin dan konsisten? Membantu banget malah kak. Bisa dijelaskan kayak gimana konsistennya atau disiplinnya kayak gimana? Mungkin saya pribadi lebih ke ininya kak, apa namanya, tepat waktu gitu. Soalnya idol saya nih pada tepat waktu gitu loh kak, nggak ada yang ngaret. Jadi saya lebih ke setiap datang kuliah, kalaupun kadang dosennya nggak masuk gitu kan kak, nggak yang kesel banget gitu sih, karena setidaknya karena kita yang juga butuh dosennya, kita dong yang usaha datang duluan gitu, setidaknya kita nggak telat, menghargai juga sih kak. Berarti lebih ke disiplin waktu ya? Iya kak. Apa saja sikap disiplin yang kakak tiru dari idol kakak? Dari tadi kan kakak bilang disiplin waktu, terus ada nggak selain disiplin yang lain gitu, selain disiplin waktu kak, atau enggak itu aja gitu? Kayaknya disiplin waktu sih kak. Mungkin boleh saya kasih contohnya aja. Kayak misalnya nih orang nih konser, pasti ada briefingnya dulu dong. Iya sih, sebelum itu pasti ada latihan yang memakan waktu banget gitu, berbulan-bulan. Tapi kan sebelum tampil konser pasti orang nih briefing dulu. Briefing itu kan nggak boleh banget ngaret gitu kan, kita beberapa jam lagi tampil nih gitu, masa datangnya ngaret? Ini aja kita datang tepat waktu belum tentu hasilnya maksimal gitu. Menghargai partner juga, orang nih udah datang cepet-cepet nih, udah berusaha buat yang terbaik dari konser mereka, masa kita sendiri leha-leha aja, padahal kita bisa datang tepat waktu. Kenapa enggak gitu? Kadang kuliah juga gitu kan kak, kita lagi kerja kelompok, tiba-tiba dia bilang oke lah kalau hujan ada kendala, motornya rusak atau gimana nggak apa-apa. Ini kadang mereka karena nongkrong-nongkrong aja telat, bukan karena hal lain gitu. Masa kita gitu sih sama teman-teman kita gitu. Berarti ini ya kayak ya disiplin waktu tadi. Iya. Ya lebih ke disiplin waktu kan? Iya, gimana ya idol kalau nggak disiplin gitu. Jadi kakak memang gak suka orang yang terlambat gitu. Lumayan sih kak, karena mungkin saya pribadi juga selalu datang tepat waktu gitu, menghargai juga sih kak dari situ. Disiplin banget nih. Lalu menurut kakak, apakah usaha yang kakak usahakan sendiri dapat berpengaruh pada nilai atau prestasi kakak? Dapat banget malah kak. Oke. Apa yang biasa kakak lakukan ketika ingin mendapatkan hasil belajar yang lebih bagus daripada sebelumnya? Mungkin menghafal sih kak, soalnya saya tuh tipe yang nggak bisa, lebih ke membatasi diri gitu loh kak. Kadang saya tuh bisa ngafalin lebih banyak materi, tapi karena materi itu panjang, saya merasa gak usah lah dihafalin, ini panjang banget gak bakal bisa gitu, padahal bisa gitu. Pas ujian nanti masuk kesel sendiri, kenapa tadi nggak ngafalin, kalau ngafalin paling enggaknya bisa gitu. Biasanya kayak gitu sih kak. Berarti ini ya lebih harus Giat lagi gitu giat kak lagi. belajarnya. Oke. Harus diubah tuh ya. Iya sih kak. Terus apakah prestasi kakak meningkat saat kakak berusaha lebih keras? Misalnya nih, kakak tadi kan bilang ini malas menghafal kan. Nah, setelah kakak lebih rajin menghafal lagi, apakah terasa gitu ada perbedaannya?
banget malah kak. Kalau kan ibaratnya tuh yang usahain diri kita sendiri gitu. Masa ujian kita nyontek juga kan, nggak mungkin gitu. Ujian tuh kita hafalin aja materi yang udah dikasih dosennya kemarin, kita ulas lagi, pasti nilainya bakal naik lagi kok. Jadi kakak sekarang udah lebih enak gitu ya, maksudnya tuh sering menghafal. Dulu kan kakak malas banget nih menghafal gitu, sekarang nggak kayak gitu lagi. Udah diusahain banget gitu kak, walaupun kadang panjang banget gitu, saya udah usahain paling enggaknya nggak saya hafalin bahasa bukunya, tapi saya rubah pakai bahasa saya sendiri gitu kak. Apakah kakak merasa bisa mengatur cara belajar kakak lebih baik sehingga mempunyai hasil yang sesuai dengan keinginan kakak? Menurut saya sudah lumayan lah ya kak, dari yang kemarin-kemarin Udah bisa mengatur lah ya, lebih ya, baik. setidaknya udah lumayan bagus lah aturannya gitu, jadi perlahan-lahan nilai juga udah mulai naik gitu. Apa yang kakak biasanya lakukan untuk mengatur dan mengontrol proses belajar? Yang biasa kakak lakukan nih untuk ya inilah mengontrol proses belajar. Pasti ini sih kak, batasin sosmed, soalnya itu ngaruh banget sih kak. Kayak nggak boleh bablas, intinya nggak boleh bablas. Kayak batasin aja di diri, cuman boleh 30 menit nih, nanti kita lanjut lagi belajarnya gitu. Pokoknya tanamin aja batasnya segini, nanti ngulang di selang-seling aja sih kak kalau dari saya. Pokoknya kalau selang-seling tuh pasti insya Allah bisa. Oke. Lalu apakah kakak percaya bahwa prestasi kakak tergantung pada bagaimana kakak mengatur proses belajar? Boleh juga kak? Oke. Apakah kakak percaya bahwa prestasi kakak tergantung pada bagaimana kakak mengatur proses belajar tadi? Percaya banget sih kak, soalnya kan kita dapat hasil semua karena usaha kita sendiri. Lalu menurut kakak seberapa besar peran diri kakak nih dalam keberhasilan kakak sendiri? Maksudnya keberhasilan dalam belajar tadi? Menurut saya besar banget sih pengaruhnya, karena kalau nggak saya yang berusaha sendiri gitu, semuanya nggak bakal dapet gitu. Misalnya dari ini teman juga? Kalau dari temen tuh lebih ke pemahamannya kak. Kalau ngafalin kan pas dari kita sendiri gitu. Kalau teman-teman juga ngaruh sih kak, karena mereka mau mengayomi buat belajar bareng gitu, bahas-bahas yang rumus-rumus sih sama orang nih. Kalau hafalan ya dari kita sendiri pasti kan. Berarti ke diri sendiri lah ya, nggak Iya. tergantung teman gitu. Kalau teman lebih ke hitungan sih kak kalau saya. Lalu ketika kakak berhasil, usaha apa yang paling membuat kakak sukses dalam proses belajar tersebut? Usaha maksudnya Usaha untuk ini mungkin ya kak, menghafal lebih banyak gitu. Oke, berarti usaha itu yang membuat kakak sukses gitu ya? Kayaknya iya deh kak, soalnya kalau nggak dihafal saya nggak bisa langsung dapet gitu loh kak jawaban gitu. Lalu ketika kakak gagal, apakah kakak tahu bagian mana yang kurang dari usaha kakak dalam belajar? Kayaknya dari hafalan saya sih kak. Saya soalnya yang saya bilang tadi suka batasin diri, padahal bisa kalau mau. Tapi kadang saya karena panjang, ini aja lah yang dihafal. Jadi kayak gitu sih kak seringnya. Berarti ini ya dari hafalan lagi ya? Iya. Berarti tahulah yang mana yang kurang, mana yang enggak. Benar. Oke. Lalu apakah kakak pernah meniru cara idol K-pop menghadapi kegagalan dalam hidupnya? Kegagalan. Oh mungkin yang kayak tadi deh kak. Dari gagal tiba-tiba, bukan gagal sih, lebih ke ada masalah dikit, kayak konser yang tiba-tiba suaranya false, besoknya balik lagi. Dari kegagalan itu saya belajar, itu semua hal wajar. Apalagi ini perjalanannya tuh nggak cuma di sini gitu, masih panjang lagi perjalanannya. Gagal tuh hal wajar, asal kita tuh mau untuk merubahnya lebih baik lagi gitu sih. Kau
kebiasaannya nih, kayak kita kan biasanya juga ini nggak sih kayak capek tidur atau Mungkin ini ya kak, makan. Soalnya idol saya kalau lagi pusing atau mumet mungkin kerja ya kak, dia selalu makan atau ngemil lebih banyak gitu loh dari biasanya. Nah saya juga gitu, apalagi waktu ujian kan yang pusing banget itu kan kak, belajar. Nah saya bakal nyari cemilan sih sambil belajar gitu, biar otak nih lebih fresh aja gitu. Mungkin lebih banyak ngemil sih kak. Oke. Lalu apakah dengan meniru kebiasaan idol bisa membuat kakak lebih bisa mengontrol situasi dalam belajar? Lumayan bisa sih kak. Yang tadi itu ya, kayak mengambil subjeknya atau apa gitu. Iya benar. Oke. Lalu apakah kakak pernah merasa takut ketika hasil belajar kakak tidak sesuai dengan harapan kakak? Itu pasti pernah sih kak, apalagi kepada orang tua. Orang tua pasti mengharapin anaknya tuh dapat yang memuaskan lah intinya ya kak. Apalagi saya anak tunggal gitu, harapan satu-satunya. Ketika gagal tuh langsung mikir kayak, ini aku cuma harapan satu-satunya, gagal lagi, gimana ya orang tua gitu. Itu juga sama teman-teman, kayak teman-teman nih udah mengayomi banget bantu aku belajar ini, bantu belajar itu gitu, tiba-tiba gagal. Takutnya nih teman-teman tuh mikir, padahal aku materi ini udah bantu loh sini segini, masa dia nggak bisa sih. Takutnya mereka tuh mikir mereka tuh nggak bisa ngajarin aku belajar gitu, padahal yang bermasalah di akunya gitu. Lebih ini ya, takut ekspektasi orang tua sama temen tuh hancur atau Agak mengecewakan gitu loh kak, karena lebih mentingin ini ya, lebih mentingin omongan orang ya. iya kak, soalnya mereka tuh banyak gitu kan ngasih motivasi segala macam gitu, udah segininya nih masa akunya nggak mau berusaha lagi gitu. Oke, takutnya karena itu. Iya kak, Nggak ada faktor lain misalnya kayak yang paling kuat tetap orang tua sih kak. Takut Dari- banget mereka kecewa. dari pacar mungkin atau Aduh, nggak ada lagi kak. Oke. Oke ya. Apakah kakak takut mengecewakan orang tua atau sahabat kakak ketika kakak tidak berprestasi? Ya sama kayak tadi. Yo, takut banget malah kak, karena mereka udah yang itu kan, udah memotivasi banget, udah ngasih support segininya gitu. Apalagi saya suka ceritakan sama orang tua lagi ini gini. Kadang kata-kata kecil yang mereka ucapkan itu udah besar banget artinya kan kak. Udah segininya nih orang tua, teman-teman ngasih support waktu kita lagi overthinking gitu. Masa kita ngecewain sih gitu. Kalau bisa jadi yang lebih baik lagi, kenapa enggak? Oke. Berarti ini tuh takut banget atau gimana kak? Takut mengecewakan orang tua tuh takut banget sampai kayak ya takut gagal walaupun sedikit aja gitu. Lumayan takut sih kak, apalagi sebenarnya ini tuh bukan buat orang tua kita juga, buat kita sendiri gitu. Ini sebenarnya orang tua juga marah buat kita sendiri gitu, bukan buat mereka gitu. Dari ini ya ekspektasi sendiri juga sebenarnya. Iya bener kak. Bagaimana perasaan kakak saat tidak mencapai target yang sudah kakak buat maksudnya bentar. Bagaimana perasaan kakak saat tidak mencapai target yang sudah kakak buat sendiri untuk berprestasi? Yang pasti sedih banget sih kak, udah segininya nih masa gagal gitu. Tapi itu saya selalu selingan kayak lihat idol-idol saya kan kak, ini orang ini pasti gagalnya sering gitu, tapi mereka tetap profesional, nunjukin kalau mereka tuh bisa gitu. Nah saya tuh mikir lagi, boleh sedih tapi cukup sebentar aja. Kita harus bangkit lagi, gimana caranya biar target kita tuh sesuai dengan harapan kita. Itu sih kak. Jadi perasaan kakak tuh gimana? Maksudnya tuh pasrah, putus asa atau oke lanjut lagi gitu? Saya bakal lanjut lagi sih kak, walaupun awalnya doang gitu loh kayak putus asa gini-gini nggak bakal jadi nih, tapi ujung-ujungnya saya juga bakal nggak bisa, ini harus berubah lagi nih targetnya biar bisa lagi gitu.
Lalu apakah rasa takut gagal membuat kakak menjadi lebih semangat untuk belajar, atau malah kayak ya udahlah? Itu kalau ya udah itu awal-awalnya aja sih Kak, kalau saya nanti ujung-ujungnya apalagi nanti cerita juga kan sama orang tua atau teman-teman, jadi termotivasi lagi untuk semangat belajar lagi. Jadi menurut saya lebih semangat lagi belajar sih Kak, karena kegagalan buat saya tambah semangat belajar gitu. Lalu bagaimana cara kakak mengubah rasa takut akan gagal menjadi motivasi untuk berprestasi lagi? Kan tadi kakak tuh bilang kayak nggak putus asa, ya udah semangat lagi. Nah, gimana cara merubahnya itu jadi motivasi lagi gitu ya? Karena ini juga sih Kak, motivasi dari teman-teman sama lingkungan sekitar. Nanti waktu cerita kan gini nanti orang ini bakal sekali tuh nyoh gagal gitu, kenapa nggak coba lagi, nanti cari lagi jalan lain gimana sesuatu yang kita mau tuh bisa berhasil. Dari dukungan sekitar sih Kak biasanya. Kalau dari idol atau orang tua gimana? Kalau orang tua itu saya juga suka cerita kan Kak, jadi orang tua walaupun omongannya dikit gitu tapi itu ngaruh banget, kayak jadi semangat lagi gitu loh Kak, ngadapin target yang mau dicapai gitu. Kalau idol ini paling banyak sih Kak biasanya, apalagi mereka yang udah berjuang segininya berhasil, kenapa kita yang cuman ibaratnya satu provinsi nih nggak bisa mencapai tujuan kita juga gitu, kenapa orang ini bisa kita nggak bisa gitu sih Kak. Maksudnya tuh kayak provinsi itu maksudnya itu dari IPK atau bersaing sama provinsi kita sendiri gitu Kak. Oke. Lalu apakah idol K-pop yang kakak sukai membuat kakak lebih berani menghadapi rasa takut dan tetap berusaha? Enggak. Boleh Lagi? diulang ini Kak? Oke. Apakah idol K-pop yang kakak sukai membuat kakak lebih berani menghadapi rasa takut dan tetap berusaha? Mempengaruhi banget sih Kak. Soalnya dari yang takut banget gitu kan, gagal gitu, dari mereka yang bisa menghadapi tantangan untuk jadi idol, jadi semangat lagi. Itu lagi kayak orang ini bisa gitu, kenapa kita nggak bisa gitu. Kalau soal ini Kak, ya kayak rasa takut ketika presentasi itu ada nggak sih? Ada sih Kak, itu ada banget malah. Mungkin ini kadang saya berlatih sendiri gitu kan Kak di rumah, nyoba gimana cara ngomong yang nggak bikin grogi, pakai bahasa yang lebih bisa dimengerti juga sama teman-teman yang lain gitu. Pokoknya lebih kepercaya diri sih Kak sebenarnya, walaupun agak gemeter juga tapi dicoba lagi gitu. Ini ada nggak kayak kaitannya dengan idol K-pop, misalnya nih kita ada di depan kelas kan, terus kita takut gemeter, nah kita teringat nih, wih idol K-pop aku bisa loh kayak gini kayak gitu, kayak di depan semua orang dia nggak gini, nggak gemeteran. Nah ada nggak motivasi itu keluar gitu, jadi nggak ada rasa takut lagi, lebih percaya Ada diri sih Kak, lagi. apalagi orang nih konser di panggung yang gede yang dilihat ribuan orang gitu kan, nyanyi lagi, berinteraksi segala macam, ya lebih dari presentasi gitu kan. Presentasi cuma nyampein materi, kenapa orang ini bisa lebih bagus gitu sama para fansnya gitu, kita enggak gitu. Itu ngaruh sih sebenarnya. Mungkin lebih gimana ya, cara penyampaiannya mungkin yang lebih asik didengar sama teman-teman lain gitu, yang bisa dipahamin lah, yang nggak yang baku-baku banget, formal-formal banget, misalnya kayak gitu sih. Jadi kayak rasa takut itu seketika kita nginget idol langsung hilang gitu. Oke, aku bisa gitu. Bener Kak, kayak lebih semangat juga gitu loh, orang nih udah sekeren ini nih gitu, masa kita nggak bisa juga gitu Ya biar sama nggak sih, sama kayak idol gitu. Bener banget Kak. Oke, mungkin segitu dulu Kak, dan terima kasih telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya, dan terima kasih udah mau diwawancarai pada hari ini.
dan meluangkan waktunya untuk wawancara ini juga. Ya, Oke, Kak. Kak. Makasih Kak. Iya, sama-sama.